Kabar pertama datang dari Pulau Bali. Tugas gabungan melakukan pengetatan di 7 titik pintu masuk kota Denpasar, Bali. Hal ini guna memaksimalkan pelaksanaan PPKM darurat yang tengah berlangsung di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Pengetatan untuk 7 titik mulai diberlakukan hari ini, Kamis 8 Juli 2021 pagi. Di titik-titik itu akan dilaksanakan pemeriksaan surat keterangan vaksin, kemudian pemeriksaan surat keterangan rapid test antigen untuk warga luar Bali, serta surat penugasan kerja bagi yang bekerja di Denpasar. Jika ada yang mengaku bekerja namun tidak bisa menunjukkan surat tugas, maka akan diminta untuk putar balik. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Bali, Putu Supartika yang akan memberikan laporan. Halo Putu. Halo, selamat siang ya. Iya, baik Putu, bisa dijelaskan bagaimana proses penyekatan yang berlangsung di Kota Denpasar, Bali? Oke, Dea dan saudara, dapat saya laporkan bahwa di Denpasar khususnya untuk PPKM darurat ini dilakukan penyekatan di 7 titik. Penyekatan itu dilakukan untuk arah dari utara, khususnya dari Badung, dilakukan penyekatan di Pos Umanyar. Kemudian dari arah timur juga dilakukan penyekatan di Jalan Bypass Profesor Bagus Mantro Biaung, terus juga ada di Tohpati, ada juga di Gatsu Barat, Jalan Keboiwo dari arah barat, dan juga ada di Gunung Sangyang, juga ada di Sunset Road dan beberapa titik lainnya. Dapat saya laporkan bahwa dalam penyekatan ini petugas gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, dan Satpol PP juga Dinas Perhubungan Kota Denpasar memeriksa satu persatu kendaraan yang masuk ke Kota Denpasar. Di mana dalam pemeriksaan ini petugas meminta surat-surat seperti surat keterangan rapid antigen untuk yang datang dari luar Bali, terus untuk surat keterangan vaksin bagi yang dari luar Denpasar dan mau masuk Denpasar. Begitu juga untuk pekerja yang bekerja di Denpasar diwajibkan membawa surat keterangan bekerja dari perusahaannya. Jika nanti di dalam pemeriksaan tersebut ternyata warga tersebut tidak membawa surat keterangan dari tempatnya bekerja atau tidak membawa surat keterangan vaksin, maka dengan terpaksa petugas akan memutar balik kendaraan tersebut. Dari pantauan di lapangan, tadi pagi ada ratusan pengendara yang diputar balik karena ke Denpasar dengan tujuan tidak jelas, tidak membawa surat keterangan vaksin, juga tidak membawa surat keterangan kerja. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ya, betul. Lalu bagaimana pengaturan jam malam di Denpasar sendiri, serta pengawasannya juga? Oke, untuk jam malam di Denpasar per hari ini mulai diketatkan. Kemarin untuk warung makan dan juga angkringan awalnya diperbolehkan untuk buka sampai jam pukul 22, di mana tidak boleh melayani makan di tempat atau alias take away. Tapi per hari ini lebih diketatkan lagi, di mana semua pedagang, baik itu pedagang angkringan, toko swalayan, dan lain sebagainya, disamaratakan tutup pukul 20 WITA. Jadi jika nanti ada yang melanggar akan diberikan teguran. Untuk hari pertama ini petugas akan memberikan semacam peringatan terlebih dahulu, dan jika esok pedagang juga masih melakukan pelanggaran, maka dia akan terpaksa dibubarkan, ditutup, atau barangnya diangkut, atau bisa sampai penutupan tempat berjualan. Demikian untuk jam malamnya. Selain itu, petugas juga akan mematikan WiFi di tempat-tempat umum, karena WiFi tersebut berpotensi menimbulkan kerumunan, misalkan WiFi di lapangan Pukutan Badung, terus ada juga di Banjar-Banjar dan lain sebagainya, karena sebelumnya pemerintah Provinsi Bali memberikan WiFi secara gratis di masing-masing banjar. Nah, untuk antisipasi kerumunan, maka pukul 20 WiFi tersebut juga akan dinonaktifkan. Itu. Iya, itu tadi untuk pengawasan di tempat umum ya, Putu ya. Lalu untuk pengaturan jam kerja di perkantoran sendiri di Denpasar bagaimana? Untuk pengaturan jam kerja sendiri, pertama untuk sektor esensial, semisal perkantoran, untuk perbankan itu tetap beroperasi dengan kapasitas pegawai yang hadir atau work from office itu cuma 50%, sedangkan untuk pelayanan publik 25%, sedangkan sektor yang non esensial, semisal mall, tempat wisata itu tutup 100%, jadi tidak bisa beroperasi. Nantinya Satgas atau tim gabungan akan melakukan sweeping ke tempat-tempat atau perkantoran yang jika diketahui ada yang melewati pengaturan yang telah ditentukan, maka akan diberikan sanksi, mulai dari teguran, terus surat
hingga yang terakhir bisa sidang di tempat, karena Kejati Bali juga sudah siap akan melakukan sidang di tempat jika nantinya memang diperlukan. Untuk sektor kritikal semisal rumah sakit, terus pelayanan medis, apotek, dan pemadam kebakaran, PLN, dan lain sebagainya tetap beroperasi 100% dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikian yang bisa saya laporkan dari Denpasar. Ya, baik, terima kasih Putu untuk laporannya. Selamat kembali bertugas.